Iya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Pedang aroma plum beraroma gelap atau dark plum blossom. Sejujurnya, Tanggunak tidak terlalu menyukai nama tersebut, tapi tidak dengan Tang Jopyung. Ia pun sedikit teringat beberapa hal di masa lalu tentang persahabatan kakeknya, yaitu Dark Saint Tangbo dan juga Plum Blossom Saint. Jadi, nama tersebut mengingatkan bagaimana persahabatan antara Gunung Hua dan juga keluarga Tang di masa lalu. Tang Jopyung pun berkata, gunakan itu dengan baik, itu akan kembali menjadi tanda sebagai persahabatan mendalam antara Gunung Hua dan keluarga Tang. Lalu, Chung Myun pun mulai berjalan dan menepuk Tang Jopyung. Ia berkata, terima kasih. Tang Jopyung hanya bisa terdiam. Selanjutnya, setelah puas melihat dan sedikit mengayunkan pedangnya, Chung Myun pun berkata, baiklah, mari kita lihat hasil dari pedang Gunung Hua lainnya. Tang Jopyung pun setuju, tapi Chung Myun meninggalkannya lebih awal. Di sini Tanggunak mulai membuka mulutnya. Paman hebat, aku ingin mengatakan, tapi Tang Jopyung langsung memotongnya. Aku telah menggunakannya. Baiklah, mari kita lanjutkan pekerjaan. Lalu Tanggunak berkata, tapi Anda belum istirahat. Dan Tang Jopyung pun berkata, tidak perlu, aku masih sanggup. Dan disinilah wajah Tanggunak yang awalnya suram mulai nampak ceria. Itu semua karena Tang Jopyung akan kembali membuatkan senjata. Kali ini untuk Tanggunak sendiri. Di sisi lain, Baekhyun sangat tidak nyaman dengan pemandangan apa yang ada di hadapannya, yaitu para pengrajin keluarga Tang yang selama 10 hari terakhir belum beristirahat. Jika ada salah satu mereka yang tumbang, maka akan digantikan dengan pengrajin lainnya. Itulah yang terus saja terjadi. Tentu saja Baekhyun merasa sangat tidak enak. Mereka melakukan hal tersebut seperti orang gila, tapi tidak untuk mereka melainkan untuk Gunung Hua. Baekhyun beberapa kali mengatakan hal tersebut kepada para pengrajin dan meminta mereka untuk tidak terlalu berlebihan. Tapi apa yang Baekhyun dapat? Mereka malah memarahi Baekhyun. Lalu ia juga sempat mengatakan hal tersebut kepada Tang Soso. Tapi jawaban Tang Soso lagi-lagi membuat Baekhyun terdiam. Tang Soso menjelaskan, senior, ini adalah masalah harga diri dari seorang pengrajin. Apalagi ini adalah pengrajin keluarga Tang. Bahan yang mereka gunakan adalah bahan tingkat tinggi. Jadi tentu saja mereka akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Senior, apakah Anda pernah melihat senjata suci dengan tampang yang buruk? Tentu saja jawabannya tidak. Dan itulah apa yang dilakukan oleh pengrajin keluarga Tang saat ini. Jadi perhatikan saja. Dan setelahnya tiba-tiba Baekhyun mendengar suara Chung Myun dari sudut sisi lainnya. Ia nampak sangat senang, bahkan senyum di wajahnya hampir menyentuh telinganya. Itu adalah hal yang tidak pernah mereka lihat. Bahkan saat Chung Myun memakan pil ungu surgawi. Dan saat itulah mereka menyadari jika ada sebuah harta karun di hadapan Chung Myun. Sontak Baekhyun dan murid Gunung Hua lainnya pun langsung menghampirinya. Mereka berkata, Chung Myun, bolehkah aku menyentuhnya? Tapi apa yang terjadi? Chung Myun langsung menepis tangan Baekhyun dan juga murid Gunung Hua lainnya. Ia berkata, menjauhlah, tangan kotor kalian tidak diperbolehkan untuk menyentuh pedangku ini. Baekhyun kembali berkata, ayolah, aku tidak akan mengayunkannya, hanya menyentuh sedikit saja. Tapi lagi-lagi Chung Myun tidak mengizinkan hal tersebut. Mereka pun mulai mengejek dan juga mengolok Chung Myun. Dasar pelit bocah serakah.
Tapi sayangnya Chung Myun sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut. Ya, jelas saja mereka sangat iri dengan pedang yang mereka lihat. Itu adalah pedang terbaik yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Bahkan murid-murid Gunung Hua sampai meneteskan air liur mereka untuk bisa mengambil pedang tersebut. Seseorang bahkan berkata akan mencurinya. Tapi tiba-tiba fokus mereka mulai teralihkan. Tak kalah seorang pengrajin berteriak, "Selesai! Pedangnya selesai!" Ya, akhirnya setelah 10 hari berlalu, pedang yang ditunggu-tunggu telah berhasil dirampungkan. Murid-murid Gunung Hua pun langsung bergerak untuk melihat hasil dari pedang tersebut. Dan tentu saja, walaupun tidak sebaik pedang Chung Myun, itu masihlah pedang yang dibuat dari besi dingin. Dan setelahnya, Tanggunak pun tiba. Tentu saja ia ingin mengetes bagaimana kualitas pedang yang baru saja rampung. Ia pun meminta salah satu pengrajin untuk membawakannya sebuah besi untuk mengecek pedang tersebut. Dan tak lama kemudian, hanya dengan satu tebasan, besi tersebut langsung terbelah dua. Itu bahkan mengejutkan Tanggunak. Lalu setelahnya, Tanggunak mencoba untuk memasukkan ki ke dalam pedang tersebut dan barulah nampak jelas bagaimana kehebatan dari pedang besi dingin tersebut. Murid-murid Gunung Hua kembali meneteskan air liur mereka. Seseorang pun berkata, "Kepala keluarga Tang, apakah boleh kami mencobanya?" Lalu Tanggunak pun menjawab, "Tentu saja." Mereka pun langsung bergerak cepat untuk melihat pedang besi dingin tersebut. Murid-murid Gunung Hua bahkan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tanggunak karena diperbolehkan untuk mencobanya. Mereka pun mulai memuji pedang yang telah mereka sentuh. Seseorang berkata, "Senior, pedang ini sangat luar biasa. Enteng tapi mengenaskan. Aku merasa seperti pedang-pedang yang kugunakan sebelumnya seperti sampah." Itu sedikit membuat Tanggunak kesal. Kenapa? Karena pedang yang mereka gunakan sebelumnya juga dibuat oleh keluarga Tang. Tapi itu masih bisa dimaklumi karena pedang yang ada saat ini adalah pedang yang terbuat dari besi dingin. Pedang yang sangat jarang bahkan di dunia murim saat ini. Setelah mencoba pedang tersebut secara langsung, murid-murid Gunung Hua pun langsung menundukkan kepala mereka kepada para pengrajin yang telah berusaha keras. Itu bahkan membuat mereka tersentuh. Sebagai pengrajin, mereka jarang mendapat pujian bahkan oleh para orang-orang yang memesan senjata kepada mereka. Tapi Gunung Hua mereka sangat menghormati dan juga mengerti hasil jerih payah dan juga usaha mereka. Seseorang pun bergumam, "Gunung Hua mereka benar-benar sangat menarik." Itulah mungkin alasan kenapa kepala keluarga ingin bekerja sama dengan mereka. Tapi tiba-tiba kesenangan murid-murid Gunung Hua mulai hilang. Tak kala Chung Myun berkata, "Apa yang kalian lakukan? Bersiap, besok kita akan pergi." Ya, sudah 10 hari lebih mereka tinggal di kediaman keluarga Tang. Jadi wajar bagi Chung Myun untuk berpamitan setelah urusan mereka selesai. Chung Myun juga berkata kepada Tanggunak, sebelum mereka pulang, alangkah baiknya jika malam ini mereka meminum alkohol. Tapi Tanggunak menanggapinya, satu malam nampaknya itu tidak akan cukup jika ia ikut serta. Dan setelahnya mulai terasa seperti gempa bumi di kediaman keluarga Tang. Iya, sekelompok rombongan memasuki kediaman keluarga Tang. Tapi itu bukanlah kelompok biasa. Mereka adalah orang-orang seperti raksasa yang sedang menunggangi harimau raksasa pula. Para penjaga bahkan ketakutan. Seseorang berkata, "Perlukah kita menghentikan mereka?" Dan saat itulah secercah cahaya putih mulai melesat cepat. Dan ternyata itu melesat langsung ke arah Chung Myun. Saat menyadari kehadirannya, murid-murid Gunung Hua pun berkata, "Back ah." Ya,
itu adalah rombongan dari klan Nanmam. Mengso, pimpinan mereka pun mulai berteriak, "Naga ilahi Gunung Hua, di mana kau? Aku telah datang." Dan tak lama kemudian, Chungmyun pun mulai menampakkan dirinya. Ia berkata, "Yang mulia, kenapa repot-repot datang kemari?" Mengso pun menanggapinya, "Naga ilahi Gunung Hua, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana jika kita minum malam ini?" Chungmyun berkata, "Minum? Apakah kau sudah bisa minum?" Dan ia pun kembali menanggapinya, "Tentu saja, aku telah mempersiapkan diri. Malam ini kau akan kalah." Chungmyun kembali berkata, "Benarkah itu?" Melihat pemandangan tersebut, murid-murid Gunung Hua hanya bisa terdiam. Baekjun bahkan bergumam, "Tidak bisakah kita memiliki hari yang tenang? Walau satu malam saja?" Nampak pemandangan yang mungkin menurut beberapa orang itu sangat menggemaskan, yaitu tak kalah Baek-ah dicengkram kuat oleh Chungmyun dan dijadikan syal. Chungmyun bahkan berkata, "Aku tidak menyangka kau akan sangat berguna." Tapi bagi Baekjun dan murid Gunung Hua lainnya yang telah mengetahui jika Baek-ah merupakan makhluk mitos, tentunya itu terlihat seperti pemandangan yang sangat menyedihkan. Apalagi Baek-ah sangat sulit untuk melepaskan cengkraman tangan Chungmyun. Di sisi lain, Hong Dae-kun nampak sangat tertarik dengan para binatang yang dibawa oleh Lord Mengso. Salah satunya adalah harimau ataupun singa yang seukuran rumah. Hong Dae pun berjalan mendekati harimau tersebut, tapi tiba-tiba harimau itu pun langsung merangsang pergerakan Hong Dae dan hampir saja membunuhnya. Hong Dae berhasil menghindar walaupun pakaiannya terkena cakar harimau tersebut. Melihat kejadian itu, Chungmyun pun langsung berkata, "Dasar orang idiot, aku tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan hidup sampai saat ini." Dan saat Chungmyun menatap kucing raksasa tersebut, entah bagaimana harimau itu juga menatap Chungmyun dengan pandangan yang sangat tidak mengenakan. Chungmyun bahkan sampai bergumam, "Aku sangat tidak menyukainya." Lalu tiba-tiba Baek-ah pun langsung lompat dan menghantam harimau tersebut. Bam! Harimau itu pun langsung terpental juga berguling-guling. Tidak sampai di situ, Baek-ah terus saja menghajarnya, bahkan sampai si harimau mengerang seperti anak kucing. Barulah Chungmyun berkata, "Sudah, tidak perlu dilanjutkan, berhenti." Dan dengan cepat Baek-ah pun merespon perkataan Chungmyun dan kembali ke pelukannya. Adapun murid-murid Gunung Hua, mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang telah mereka lihat. Ya, mereka tahu jika Baek-ah adalah makhluk mitos, tapi menghajar harimau sebesar rumah tanpa perlawanan sulit bagi logika dan akal sehat mereka untuk mempercayainya. Oh ya, bagi yang lupa, Baek-ah itu Marten ataupun musang putih yang sering mengikuti Mengso, yaitu Lord Nanmam. Tapi saat melihat Chungmyun, si Baek-ah ini selalu mengikuti Chungmyun. Tentu saja ada alasan, karena hewan mitologi atau hewan mitos itu hidup dengan menghisap ki alami, dan kebetulan Chungmyun memiliki ki paling alami di dunia. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Baek-ah sangat menempel dengan Chungmyun. Di lain sisi, Mengso yang melihat hal tersebut pun mulai berkata, "Hahaha, naga ilahi Gunung Hua, sudah kuduga jika Baek-ah sangat menyukaimu. Itulah kenapa aku membawanya." Lalu Chungmyun pun mulai menanggapinya, "Lord, kenapa kau membawa begitu banyak binatang? Bukannya membawa para penatua? Orang-orang mungkin akan mengira jika kau akan melakukan penyerbuan." Mengso pun menanggapinya, "Para penatua itu, jika aku membawanya, mereka hanya terus memarahiku. Lagi pula ini pertama kalinya bagiku mengunjungi keluarga Tang. Di sana
Saat perbincangan tersebut berlangsung, Jogul dari sisi lain pun mulai bertanya kepada para seniornya. "Senior, apakah kau tahu jika Lord Mengso akan mendatangi keluarga Tang?" Dan tentu saja jawabannya adalah tidak. Yang membuat mereka sedikit khawatir adalah pertemuan 3 orang yang ada di hadapan mereka, yaitu kepala keluarga Tang, kepala klan Nanmam, dan juga perwakilan Gunung Hua yaitu Chungmyun. Perlu diketahui 5 klan dan 5 keluarga besar, juga 9 sekte atau 10 sekte besar, tidak ada yang memiliki hubungan baik satu sama lain. Jadi jika semua orang di dunia luar mengetahui kejadian tersebut, pastinya akan menimbulkan kegemparan. Kembali ke perbincangan antara Mengso dengan Chungmyun. Mengso pun mengeluarkan sebuah kotak dan berkata, "Naga Gunung Hua, aku membawa ini." Dan saat Chungmyun membukanya, ternyata itu adalah alkohol terbaik di klan Nanmam. Chungmyun pun langsung menanggapinya, "Seperti yang diharapkan Lord, kau sangat mengetahui bagaimana keinginanku." Dan setelahnya tentu saja keduanya pun langsung bertukar gelas untuk meminum alkohol. Akan tetapi Baekjun yang menyaksikan hal tersebut merasa sedikit khawatir tak kala ia melihat bagaimana ekspresi dari Tanggunak. Ya, karena pada akhirnya mau tidak mau Tanggunak juga harus ikut minum dengan mereka berdua. Bahkan Baekjun bergumam, "Aku sangat memahami perasaan Anda. Dihimpit oleh orang-orang idiot pastinya akan sangat menyebalkan." Dan beberapa saat kemudian secara resmi Tanggunak dan juga keluarga Tang pun mengadakan pesta untuk penyambutan klan Nanmam di keluarga mereka. Tapi yang paling mencolok dari semua itu adalah bagaimana mereka minum alkohol satu sama lain. Dan nampaknya memang benar alkohol adalah cara paling cepat untuk mendekatkan diri satu sama lain. Tapi sayangnya Baekjun nampaknya tidak terlalu menyukai hal tersebut. Ia pun awalnya ingin mengingatkan Chungmyun agar tidak berlebihan. Tapi yang terjadi, Chungmyun yang sedikit mabuk malah menawarkan alkohol kepada Baekjun, dan pada akhirnya Baekjun pun tidak peduli lagi. Ia bahkan ikut minum alkohol dengan orang-orang lainnya. Tak lama kemudian seluruh orang-orang dari keluarga Tang pun mulai tumbang. Yang tersisa hanyalah Lord Tanggunak. Lalu ada juga Chungmyun dan juga Mengso. Mengso pun mulai berkata, "Aku tidak menyangka jika orang-orang di keluarga Tang sangat lemah." Chungmyun pun menanggapinya, "Lord, kaulah yang terlalu kuat." Lalu Tanggunak pun mulai berkata, "Sepertinya sudah cukup. Mari kita pergi ke bisnis. Aku yakin Anda mendatangi keluarga Tang tidak hanya untuk minum alkohol." Mendengarkan perkataan Tanggunak, Chungmyun pun menanggapinya, "Nampaknya ini sangat penting." Dan Tanggunak pun berkata, "Bukankah itu alasanmu datang jauh-jauh dari Gunung Hua ke keluarga Tang?" Chungmyun pun kembali menanggapinya, "Seperti yang diharapkan, sangat menyenangkan berbicara dengan orang-orang yang pandai. Baiklah, mari kita pindah dan membicarakan bisnis." Setelah berpindah tempat, Tanggunak pun menawarkan teh kepada Chungmyun, tapi ia menolaknya karena masih memiliki alkohol di tangannya. Lalu Tanggunak berkata, "Apakah kau ingin minum sampai dengan pertemuan berakhir?" Mengso juga mulai menambahkan, "Kau bisa minum kapan saja selain waktu ini. Mari kita sedikit serius." Mendengarkan hal tersebut, Chungmyun pun mulai cemberut. Mengso kembali berkata, "Naga ilahi Gunung Hua?" Chungmyun menjawab, "Ya, katakan," kata Mengso. Lalu Chungmyun berkata, "Apa yang harus aku katakan? Lord lah yang memanggilku ke sini," sambil menatap Tanggunak. Lalu Tanggunak menanggapinya, "Tapi kau yang menciptakan situasi ini." Lalu Chungmyun pun mulai tertawa. "Hehehe, sepertinya begitu." Melihat apa yang dilakukan Chungmyun, Mengso kembali berkata, "Kau nampak seperti hewan." Chungmyun menanggapinya, "Apakah kau menghina
mendengarku, Mengso kembali berkata, aku lama hidup dengan mereka dan terkadang bahkan hewan bertingkah laku seperti manusia. Sebagai contoh, Lord Tangguna, ia seperti macan kumbang. Semakin lama ketajamannya semakin terlihat dan saat diam wibawanya terlihat jelas. Mendengarkan perkataan tersebut, Tangguna pun berkata, Anda terlalu berlebihan. Tapi Chunmyun mulai menanggapinya, lalu bagaimana denganku? Apakah aku seperti naga? Mengso terdiam sejenak, lalu kembali berkata, Kau seperti ular. Tangguna langsung menambahkan, ya, ular yang licik. Tentu saja Chunmyun tidak senang dengan perumpamaan tersebut. Tapi walau bagaimanapun, menurut Mengso dan juga Tangguna, Chunmyun benar-benar seperti ular tua yang licik. Setelah berbasa-basi, akhirnya Mengso lah yang memulai perbincangan secara serius. Pertama-tama ia berterima kasih kepada Gunung Hua karena berkat Gunung Hua mereka bisa melakukan perdagangan teh dan itu membuat orang-orang di Nanmam mulai bisa bertahan hidup. Ketika uang mulai berputar, mereka mulai melakukan pembelian atau transaksi jual beli biji-bijian. Tapi yang ditakuti oleh Mengso adalah tak kala orang-orang di luar Yunnan akan memberhentikan perdagangan biji-bijian tersebut, maka masalah kelaparan akan terjadi lagi. Jadi yang ia butuhkan adalah hubungan lebih dari formalitas. Begitu juga keluarga Tang. Berkat transaksi tersebut, Tangguna mendapatkan banyak keuntungan untuk keluarganya. Akan tetapi, ia juga ingin jika keuntungan tersebut terus berjalan dan tidak pernah terputus. Lagi-lagi, ini berkaitan dengan hubungan yang menguntungkan satu sama lain, tapi tidak hanya sekedar hubungan yang formal. Tentu saja Chunmyun sadar dengan apa yang dikatakan oleh keduanya. Ia paham benar bagaimana sekte ujung selatan yang merupakan musuh bebuyutan Gunung Hua saling membelakangi satu sama lain atau bekerja sama tak kalah invasi sekte iblis di masa lalu. Jadi jika saja musuh bisa menjadi teman di masa-masa sulit, bukankah lebih baik jika mereka bergandengan tangan lebih awal? Dan untuk mewujudkan itu semua, mereka harus bekerja sama dan membangun aliansi. Ya, pertemuan ini adalah cikal bakal dari terbentuknya aliansi kawan surgawi di masa depan. Sebenarnya dari awal Chunmyun menginginkan jika mereka bertiga membuat sebuah aliansi, tapi ia tidak ingin mengutarakannya secara langsung dan membiarkan keduanya berbicara lebih awal. Dan setelah keduanya menunjukkan minat yang sama, barulah Chunmyun yakin benar jika mereka bisa membuat sebuah aliansi. Chunmyun pun mulai menjelaskan beberapa hal. Untuk menjaga satu sama lain di masa yang sulit, mereka membutuhkan orang-orang yang bisa dipercayai layaknya keluarga. Dan itulah salah satu inti dari membuat aliansi. Chunmyun juga bertanya, jadi apakah kalian mempercayaiku? Mengso menjawab, ya, aku mempercayaimu dan juga Gunung Hua, tapi tidak dengan Tangguna. Ia berkata, aku tidak mempercayai Gunung Hua, yang aku percayai hanyalah kau. Chunmyun berkata setelah mendengarkan hal tersebut, tapi kehendakku adalah kehendak Gunung Hua. Kenapa kau tidak bisa mempercayai Gunung Hua? Pada titik ini masih agak sulit bagi Tangguna untuk melakukannya. Ya, ketiganya memiliki hubungan yang aneh. Klan Nanmam memiliki sejarah yang bisa dibilang sangat mempercayai dan juga mendewakan Gunung Hua, tapi tidak dengan hubungan mereka dengan keluarga Tang. Walau begitu, saat ini mereka berusaha untuk menyatukan ketiganya dengan tujuan yang sama. Tangguna kembali bertanya, aku yakin bukan hanya itu tujuanmu. Lalu Chunmyun pun mulai menunjuk ke arah peta. Memang
memang benar. Aku sudah muak dengan kepemimpinan Shaolin dan juga Wudang yang sangat arogan. Dan juga kala ini kekuatan dari 10 sekte besar dan 5 keluarga besar tidak bisa diharapkan. Mendengar kata-kata tersebut bahkan membuat Tanggunak terkejut. Apa? Kau ingin menyudutkan 10 sekte besar termasuk Wudang dan juga Shaolin? Tentu saja itu adalah hal yang sulit. Di masa lalu banyak orang yang berusaha atau mencoba melakukan hal tersebut tapi tidak pernah berhasil. Tangguna pun bertanya, apakah kau yakin bisa melakukan hal tersebut? Dan Cumi pun menjawab, ya. Jadi apakah kau akan ikut? Lalu Mengso pun mulai tertawa. Hahaha, seperti yang diharapkan oleh naga ilahi Gunung Hua. Sangat baik, memiliki tujuan yang tinggi. Dan pada akhirnya keluarga Tang dan juga Nanmam Clan pun setuju dengan pembentukan aliansi tersebut. Mereka saling menuangkan alkohol satu sama lain. Tapi masih ada satu persoalan yang belum terselesaikan. Siapakah yang akan memimpin aliansi tersebut? Tanggunak mengatakan jika itu harus keluarga Tang. Lalu Mengso mengatakan harus klan Nanmam karena mereka yang terkuat. Tapi Chungmyun juga tidak mau kalah karena harusnya Gunung Hua yang memimpinnya. Ini menjadi perdebatan yang alot, tidak ada yang mau mengalah. Mengso bahkan sampai berkata, padahal aliansi belum terbentuk, tapi akan sulit jika kita berdebat satu sama lain dan tidak bisa saling mempercayai. Hingga pada akhirnya pemutusan pemimpin aliansi pun ditangguhkan. Setelahnya Mengso kembali berkata, naga ilahi Gunung Hua membentuk sebuah aliansi memang tidak terlalu sulit, tapi apa yang terjadi setelahnya mungkin bisa menimbulkan masalah. Aku yakin 9 sekte besar dan juga 5 keluarga dan 5 klan besar tidak akan tinggal diam. Apalagi aliansi tersebut akan melemahkan mereka karena mengambil salah satu dari kelompok mereka. Nah, dari 3 kelompok ini kan hanya Gunung Hua yang tidak terafiliasi oleh siapapun. Lebih tepatnya Gunung Hua ditendang dari 9 atau 10 sekte besar. Adapun klan Nanmam masih merupakan bagian dari 5 klan besar dan keluarga Tang masih bagian dari 5 keluarga besar. Jika informasi pembentukan aliansi tersebut tersebar, tentu saja mereka akan kebakaran jenggot. Chungmyun pun mulai tersenyum. Nampaknya ia sudah bisa menebak hal tersebut akan terjadi. Oleh sebab itulah Chungmyun berkata mereka harus mengumpulkan kekuatan lainnya sebelum mengumumkan aliansi tersebut, yang artinya menambah kelompok lain. Tidak seperti 9 ataupun 5 keluarga besar. Mereka memang berhubungan tapi hanyalah formalitas. Tak kalah salah satu kelompok terkena masalah, maka kelompok lainnya tidak akan bergerak dengan cepat karena memiliki wilayah yang berbeda. Oleh sebab itulah Chungmyun menyarankan agar setiap orang dari masing-masing mereka merekrut orang-orang yang berdekatan dengan kelompok mereka. Dan itulah yang membuat aliansi bisa menjadi lebih kuat dan juga solid. Karena tak kalah kau dalam kesulitan, maka orang terdekatlah yang bisa membantu kalian dengan cepat. Jadi intinya merekrut klan ataupun kelompok lain di sekitaran mereka. Dan yang paling penting, jika itu berasal dari 5 keluarga ataupun 9 sekte besar, itu lebih baik karena akan menggerogoti kekuatan besar aliansi mereka. Tentunya ada beberapa list sekte ataupun kelompok yang berdekatan dengan klan Nanmam ataupun keluarga Tang. Tapi tidak dengan Gunung Hua. Satu-satunya klan terdekat atau sekte terdekat adalah Ujung Selatan. Tanggunak berkata, apakah kau akan merekrut Ujung Selatan? Mendengarkannya saja sudah membuat Chungmyun kesal. Ya, hubungan mereka sangatlah rumit.
Tapi ujung selatan juga merupakan pilihan terbaik saat ini jika harus bergabung dengan mereka. Tentunya dari dulu Chungmyeon paling tahu bagaimana sejarah hubungan Gunung Hua dengan sekte ujung selatan. Hingga pada akhirnya Chungmyeon berkata, baiklah, aku akan memikirkannya. Setelahnya, Mengso berkata, akan lebih baik jika memiliki hubungan dengan 5 istana atau 5 klan besar. Kau pasti tahu mereka memiliki kekuatan yang kuat. Oleh sebab itulah aku mengirimkan surat kepada setiap klan jika Gunung Hua memiliki hubungan atau merupakan teman dari klan Nanmam. Perlu diketahui, 5 klan besar merupakan kelompok yang tidak bersahabat dengan dataran tengah atau dataran barat. Jadi, jika Gunung Hua berkunjung ke salah satu dari 5 klan besar, mereka bisa menerimanya. Setelahnya, setelah beberapa masalah terpecahkan, Tangguna kembali bertanya, jadi apa nama yang akan kita gunakan untuk aliansi ini? Awalnya Tangguna mengusulkan nama aliansi teman barat. Tapi Chungmyeon tidak terlalu setuju. Ya, walaupun mereka memulai aliansi tersebut dengan orang-orang di wilayah barat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima orang-orang dari dataran lainnya. Dan akhirnya Chungmyeon pun mengusulkan sebuah nama, yaitu aliansi kawan surgawi. Ada banyak makna dari nama tersebut. Chungmyeon menjabarkannya. Dan nama tersebut ternyata disukai oleh Tanggunak dan juga Mengso, yang pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menggunakan nama aliansi kawan surgawi. Ya, akhirnya seluruh permasalahan pun terselesaikan. Mereka ingin mengakhiri pertemuan tersebut, tapi Chungmyeon menolak. Ia berkata, masih ada satu hal lagi, yaitu siapa yang akan memimpin aliansi ini. Tanggunak berkata, bukankah kita harus menyelesaikannya nanti saja? Chungmyeon menanggapinya, tidak ada orang yang boleh meninggalkan tempat ini walaupun selangkah sebelum pemimpin dari aliansi ini diputuskan. Ya, pada akhirnya mereka tetap berdiam diri walaupun masih belum menemukan solusi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Baekhyun dan murid-murid lainnya akhirnya terbangun setelah pesta minum alkohol tadi malam. Tapi mereka melihat sedikit keanehan tak kala orang-orang dari keluarga Tang berkumpul di depan kediaman Lord Tanggunak. Belum ada yang keluar ruangan dari malam. Hingga pada akhirnya saat Chungmyeon keluar dengan wajah penuh kesenangan, semua orang pun nampak terkejut. Chungmyeon berkata, aku menang. Akhirnya aku mendapatkan kendali ataupun wewenang penuh karena telah memenangkan pertarungan. Tentunya Baekhyun dan yang lainnya belum memahami perkataan Chungmyeon. Ia bertanya, Chungmyeon, kemenangan apa yang kau maksud? Chungmyeon pun menjawab, kau tidak perlu tahu, yang penting aku menang. Pada titik ini Baekhyun dan murid Gunung Hua lainnya mengira jika Tanggunak dan juga Mengso kalah dalam pertarungan melawan Chungmyeon. Lalu Chungmyeon juga mulai berkata, apakah kalian telah bersiap? Mari kita kembali. Lalu seseorang pun menjawab, belum, kereta kuda masih dalam perbaikan. Chungmyeon pun nampak terkejut. Apa? Bukankah sudah kubilang jual saja benda itu? Seseorang berkata, menjualnya? Tidak, nampaknya lebih baik jika kita membawa ke Gunung Hua. Ya, murid-murid Gunung Hua yang bersama Chungmyeon ingin mereka yang tidak ikut merasakan penyiksaan. Bagaimana rasanya mendorong gerobak kuda yang terbuat dari besi. Menurut Baekhyun itu merupakan salah satu pelatihan yang telah mereka lihat bagaimana manfaatnya. Jadi sangat disayangkan kalau dibuang. Tentu saja itu membuat Chungmyeon heran. Ia bahkan berkata, apakah tidak masalah? Tentunya Jogul merasa keberatan. Sebelumnya Chungmyeon berkata mereka akan pulang dengan santai. Tapi jika membawa gerobak lagi, bukankah itu artinya mereka akan menariknya lagi? Tapi yang lebih penting, waktunya terlalu mendesak. Besok mereka harus kembali ke Gunung Hua.
Tapi Jogul sama sekali belum pulang ke rumahnya, padahal mereka sudah berada di Sichuan. Hingga pada akhirnya Xiaomin pun membebaskan semua orang untuk melakukan kegiatan apapun, tapi yang terpenting besok pagi mereka semua harus berkumpul. Baekhyun dan beberapa murid pria terutama Baeksang pun mengikuti ke rumah Jogul karena Baeksang memiliki beberapa urusan terkait dengan perdagangan teh dari Nanmam ke Sichuan. Adapun Yisul, Soso mengajaknya untuk berkeliling di kota. Kini tinggal Chungmyun sendiri. Ia pun bersantai di atas harimau besar yang sedang berbaring. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi ada satu hal yang mengganggu Chungmyun, yaitu kenapa Hongdae masih ada di sana padahal ia tidak melakukan apapun. Hongdae pun menjelaskan jika kepergiannya untuk membantu Gunung Hua terutama dalam menggali dan menyebarkan informasi. Tapi Xiaomin sama sekali belum mendapatkan manfaat tersebut. Lalu Hongdae pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, aku memiliki informasi yang penting, tapi kau harus tahu setiap informasi memiliki harganya." Xiaomin yang sedikit kesal pun berkata, "Harga? Apakah kau pikir apa yang kau makan di dalam perjalanan semuanya gratis? Jika begitu, saat kembali kau akan makan rumput saja." Mendengar hal tersebut, nampaknya Hongdae telah membuat keputusan yang salah. Hingga pada akhirnya ia pun membagi informasi tersebut secara gratis. Yang intinya saat kepergian Tanggunak ke markas klan 10.000, Tanggunak mendapatkan banyak penolakan dari para penatua. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk pergi ke sana. Dan itulah yang membuat Gunung Hua terhindar dari masalah besar. Di sisi lain, Tanggunak nampak sangat sibuk di ruangannya. Ada banyak dokumen yang harus ditandatangani juga dipelajari. Lalu tiba-tiba seseorang pun mengetuk pintu dan juga berteriak, "Halo, apakah ada orang?" Dan Tanggunak pun berkata, "Masuk saja." Ya, ia sudah tahu jika orang tersebut pastinya Chungmyun. Chungmyun pun langsung memasuki ruangan sambil membawa alkohol. Ia pun berkata, "Apakah mau segelas?" Tanggunak pun menjawab, "Ya, itu bisa membuatku sedikit santai. Ngomong-ngomong, dahulu aku merasa jika dirikulah yang paling sibuk. Tapi saat melihatmu, aku menjadi malu." Ya, Tanggunak tahu benar apa yang telah dilakukan Chungmyun dan bagaimana segala usahanya untuk memajukan Gunung Hua. Dibandingkan dengan seluruh usaha Chungmyun, apa yang ia lakukan nampak seperti tidak ada harganya. Tentu saja mendengarkan pujian tersebut, Chungmyun mulai merendah. Tanggunak kembali berkata, "Dan terima kasih karena telah membawa Soso." Tanggunak merasa saat Soso pindah ke Gunung Hua, ia menjadi lebih senang. Dan Chungmyun pun mengoreksinya, "Tidak, dari awal ia sudah senang walaupun berada di keluarga Tang. Akan tetapi saat berpindah ke Gunung Hua, ia mendapatkan apa yang lebih dari sebelumnya. Terlebih lagi kau mengizinkannya." Mendengarkan perkataan Chungmyun, Tanggunak pun berterima kasih karena telah sedikit menghiburnya dengan kata-kata tersebut. Chungmyun pun menanggapinya, "Tidak, akulah yang harus berterima kasih karena telah membantu Gunung Hua menghadapi klan 10.000 orang." Tapi Tanggunak berkata jika ia hanya menjalankan tugasnya saja. Dan yang terpenting adalah segalanya nanti akan berubah, yaitu tak kala deklarasi aliansi mereka diumumkan. Walau begitu, Tanggunak berkata, tapi pada akhirnya ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu Gunung Hua menjadi teman keluarga Tang. Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun tersenyum. Mereka pun mulai menuangkan alkohol satu sama lain dan Chungmyun juga mulai teringat bagaimana pertemanannya dengan Tang Bao di masa lalu. Keesokan paginya, seluruh murid Gunung Hua telah bersiap, tapi Chungmyun merasakan jika ada terlalu banyak barang di gerbong kereta yang akan mereka bawa. Chungmyun berkata, "Kenapa ada begitu banyak barang di sini?" Dan Baekhyun menjelaskan, "Oh, itu adalah makanan. Lord mengatakan untuk membawanya."
Chungmyun menanggapinya apa? Ia selalu melakukan hal yang tidak perlu. Mendengar hal tersebut nampaknya Soso tidak terima. Ia berusaha menendang Chungmyun walaupun pada akhirnya Chungmyun bisa menghindarinya. Soso berkata, "Itu adalah ayahku, jaga ucapanmu." Walaupun makanan tersebut menurut Chungmyun tidak penting, tapi tidak bagi murid-murid Gunung Hua lainnya. Di dalam perjalanan mereka membutuhkan banyak makanan, terutama Haeyeon yang selalu memakan rumput-rumputan. Terjadi perdebatan antara Chungmyun dengan murid Gunung Hua walaupun pada akhirnya makanan tersebut tetap mereka bawa. Sebelum pergi, Mengso pun bertanya, "Apakah kalian akan menarik gerobak itu?" Dan murid-murid Gunung Hua pun mulai mengangguk. Mengso pun mulai tertawa. Ia berkata, "Nampaknya itu adalah jenis pelatihan yang sangat bagus. Aku akan menerapkannya kepada orang-orang di Nanmam." Mendengar hal tersebut, Baekhyun pun bergumam, "Kau tidak perlu mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh Chungmyun." Setelahnya, Chungmyun pun bertanya, "Jadi Lord Mengso, apakah kau akan tetap tinggal?" Dan ia pun menjawab, "Untuk apa lagi? Karena kau telah pergi, maka aku juga akan pergi. Tapi masih ada beberapa hal yang akan aku urus. Jadi sepertinya besok baru kami akan meninggalkan keluarga Tang." Ya, Mengso harus mengurus beberapa hal terkait dengan jual beli antara Sichuan dengan Nanmam. Mengso juga berkata untuk tidak lupa mampir ke Istana Binatang Nanmam. Chungmyun pun berkata, "Ya, tenang saja, saat ini aku terlalu sibuk, tapi pasti aku akan kembali ke sana." Mendengar perkataan tersebut, Mengso pun mulai tersenyum. Setelahnya, Tang Soso juga mulai berpamitan dengan ayahnya, yaitu Tang Gunak. Walaupun banyak orang-orang dari keluarga Tang memandang aneh penampilan Soso yang baru, tapi Tang Gunak nampak senang karena Soso bisa melakukan apapun yang ia sukai. Sebelum mereka benar-benar pergi, tiba-tiba sesuatu pun berlari dengan cepat ke arah Chungmyun, dan ternyata itu adalah Baek-ah. Oh ya, sebagai pengingat, sebetulnya nama Baek-ah ini adalah Baekjun, tapi karena namanya terlalu mirip dengan nama Baekjun, orang-orang memanggilnya Baek-ah. Dan setiap kali jika Baek-ah disebut Baekjun, Baekjun nampak sedikit tidak menyukainya. Dan tentunya itu juga menjadi kesempatan bagi Chungmyun untuk meledek Baekjun. Nah, sebenarnya Chungmyun ingin mengembalikan Baek-ah, tapi Lord Mengso berkata, "Karena Baek-ah menyukaimu, jadi bawa saja." Awalnya Chungmyun agak keberatan karena Baek-ah merupakan hewan mitos dan merupakan bagian dari keluarga ataupun klan Nanmam. Tapi Mengso berkata lebih baik jika Baek-ah bersamamu karena ia selalu mengganggu hewan-hewan yang lebih lemah darinya. Dan contohnya adalah harimau seukuran rumah yang ada di dekat Mengso. Secara logika tentu saja itu adalah perkataan yang aneh, tapi memang benar. Walaupun Baek-ah kecil, tapi ia adalah hewan buas mitos yang bahkan bisa menghajar harimau seukuran rumah. Dan sesama hewan buas, mereka sangat memahami siapakah yang lebih kuat. Walaupun tubuh Baek-ah kecil, tapi di Istana Binatang Nanmam tidak ada seekor pun binatang yang berani mengganggunya. Dan menurut Mengso, itu sedikit menyusahkan, jadi lebih baik memberikannya kepada Chungmyun. Dan itulah awal mula bagaimana Baek-ah selalu mengikuti Chungmyun. Semua murid-murid Gunung Hua mengetahui benar bagaimana kekuatan Baek-ah, dan saat ia menempel kepada Chungmyun, semuanya pun berpikir sepakat. Seperti tuan, seperti peliharaannya. Bisa disimpulkan bahwa Baek-ah adalah Chungmyun dari versi binatang. Setelah selesai berbasa-basi, rombongan Chungmyun pun perlahan meninggalkan keluarga Tang. Tapi sebelum mereka benar-benar menghilang, Chungmyun pun berteriak, "Lord Tang, terima kasih atas segala sesuatu yang telah kalian berikan kepada Gunung Hua. Oleh sebab itu, aku akan memberikanmu hadiah." Kata-kata hadiah tentu saja mengejutkan semua orang, termasuk keluarga Tang. Hadiah apakah yang dimaksud? Dan Chungmyun pun mulai mengeluarkan pedangnya.
lalu mulai mengayunkannya, dan pada akhirnya bayangan bunga plum pun mulai bermekaran. Jalanan yang sebelumnya kosong kini dipenuhi dengan bunga plum. Ya, itu adalah pemandangan yang sangat indah. Bahkan seluruh orang-orang dari keluarga Tang dibuat takjub karena jelas apa yang diperlihatkan Chungmyun saat ini jauh lebih baik dan lebih kuat dibandingkan dengan turnamen bela diri sebelumnya. Chungmyun juga mengatakan jika itu adalah bukti persahabatan Gunung Hua dengan keluarga Tang. Dan setelah bayangan bunga plum perlahan menghilang, terlihat sebuah ukiran yang sangat cantik. Itu adalah ukiran yang juga melambangkan bunga plum. Ukiran tersebut menghiasi beberapa sisi di keluarga Tang. Nampak seperti dikerjakan oleh pengrajin yang ahli. Chungmyun juga kembali berkata, "Mari kita bertemu kembali nanti." Dan orang-orang dari keluarga Tang pun mulai bersorak-sorai. Ya, itu lebih meriah daripada apa yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Sejujurnya masih ada pro dan kontra bagaimana hubungan keluarga Tang dan Gunung Hua berlangsung. Tapi melihat apa yang dilakukan oleh Chungmyun, nampaknya semua orang mulai sepakat jika apa yang dilakukan oleh Tang Gunak memang benar-benar tepat. Lalu Tang Jopyung pun berkata, "Ayo kita kembali, kita tidak bisa berdiam diri saja." Dan Tang Gunak pun menjawab, "Ya paman hebat." Di sisi lain, Baekchun juga berkata kepada murid-murid, "Baiklah, mari kita kembali ke Gunung Hua." Dan segala urusan di keluarga Tang pun akhirnya selesai. Mereka pun perlahan kembali menuju Gunung Hua. Murid-murid menarik gerobak dengan sangat cepat. Tapi nampaknya Chungmyun masih belum puas. Ia pun berkata, "Senior, apa yang kalian lakukan ini terlalu lambat." Tapi seorang murid pun memprotesnya, "Lambat? Untuk seseorang yang tidak menarik, kau seharusnya diam saja. Lagi pula, dahulu kau berjanji saat kita kembali kau tidak akan protes terkait dengan hal apapun." Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun terdiam dan juga cemberut. Ia pun kembali duduk di tempatnya. Adapun murid-murid lainnya merasakan hal yang aneh. Ya, mereka menarik gerobak yang sama tapi dengan muatan yang lebih banyak. Anehnya adalah mereka merasa jika saat ini lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Mereka bertanya-tanya kenapakah hal tersebut bisa terjadi. Lalu Haeyeon pun mulai menjawab, "Amitabha, jika kalian menganggap sesuatu itu ringan, maka itu akan menjadi ringan. Begitu juga dengan sebaliknya." Tapi tiba-tiba Chungmyun pun menanggapinya. "Berhentilah mengatakan omong kosong, dasar biksu palsu." Lalu Haeyeon menanggapinya, "Amitabha, aku adalah seorang biksu. Bagaimana bisa aku mengatakan hal yang berbau omong kosong?" Chungmyun kembali menanggapinya, "Tapi kau adalah orang yang bahkan tidak mendengarkan perkataan pimpinanmu dan memaksa untuk ke Gunung Hua. Itulah mengapa aku mengatakan jika kau adalah biksu palsu." Haeyeon pun mulai terdiam karena memang benar apa yang dikatakan oleh Chungmyun. Nah, di dalam gerbong sendiri, Baek-ah selalu saja menempel kepada Chungmyun. Ada kalanya Chungmyun ingin melepaskan Baek-ah, tapi ia selalu saja kembali. Mungkin sebagian orang tidak mengerti kenapa Marten melakukan hal tersebut, tapi Chungmyun tahu benar jika hewan mitos adalah hewan yang hidup dengan mengambil ki di sekitarnya. Dan karena saat ini energi ki Chungmyun adalah yang paling murni, itulah mengapa Baek-ah selalu saja ingin berdekatan dengan Chungmyun. Lalu Chungmyun pun mulai menatap ke arah Hongdae yang duduk di pojokan. Ya, setelah kembali Hongdae memutuskan untuk tidak menarik gerobak lagi, dan Chungmyun pun membiarkannya melakukan hal tersebut. Serikat pengemis merupakan kelompok yang paling peka terhadap
mendapat informasi. Oleh sebab itulah Chumyun masih membutuhkan Serikat Pengemis. Tapi masalahnya adalah mereka juga bagian dari 9 sekte besar. Jadi pertanyaannya, apakah semua informasi yang mereka dapat bisa dipercayai? Chumyun pun mulai menatap Hongdae dan berkata, "Hei pengemis, aku ingin bertanya suatu hal." Dan dengan bangganya Hongdae pun membusurkan dadanya. "Ya, naga Gunung Hua, tanya saja segala sesuatu, aku pasti akan menjawabnya. Kau merupakan pengemis sampul 7 bukan?" Dan Hongdae pun menjawab, "Ya." Lalu Chumyun kembali berkata, "Jadi kapan tepatnya kau akan naik ke sampul 8?" Hongdae pun menjawab, "Naga ilahi Gunung Hua, itulah hal yang sedang aku tuju. Tapi itu bukanlah perkara mudah. Menjadi pimpinan cabang di usianya yang masih muda dan bahkan sudah mencapai pengemis simpul 7 itu juga merupakan hal yang sangat luar biasa." Ada alasan kenapa Chumyun ingin agar Hongdae duduk di posisi tertinggi. Itu semua karena agar segala informasi yang sampai ke Gunung Hua tidak ada yang berubah ataupun dipotong. Pengemis sendiri dibagi sampai dengan simpul 9. Simpul 8 biasanya merupakan pimpinan pusat. Lalu simpul 9 merupakan mantan pimpinan dan juga mantan petinggi lainnya. Yang artinya simpul 8 merupakan posisi tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang pengemis. Sebenarnya Chumyun ingin membantu Hongdae agar bisa mencapai posisi tertinggi. Tapi saat melihat penampilan orang di hadapannya, itu membuat Chumyun frustasi. Hongdae bahkan sampai heran kenapa Chumyun nampak aneh tak kala menatapnya. Hingga pada akhirnya Chumyun pun berniat untuk memikirkannya lagi nanti terkait apa yang akan ia lakukan kepada Hongdae selanjutnya. Nah, di dalam perjalanan tiba-tiba Chumyun merasakan getaran yang hebat. Ia pun berkata, "Apa-apaan ini?" Dan murid-murid pun menjawab, "Kau diam saja, saat ini jalan sedang tidak terlalu bagus." Atau karena mereka sedang mendaki. Yang intinya kau duduk saja tenang atau berpeganganlah. Kami tidak akan pernah mengurangi kecepatan. Ya, walaupun sedikit jengkel, tapi Chumyun juga tidak bisa melakukan apapun. Hingga tiba-tiba sebuah pedang tepat melesat ke arah murid-murid yang sedang menarik gerobak dan berhenti di depannya. Sontak murid-murid pun mulai mengerem mendadak dan itu membuat Chumyun hampir terpental dari dalam gerbong. Itu juga membuat Chumyun kesal. Ia pun berteriak, "Kali ini apa lagi?" Dan seseorang pun menjawab, "Chumyun, nampaknya ada para bandit yang berusaha menghentikan jalan kita." Chumyun nampak kesal. "Apa? Para bandit? Apakah mereka ingin dipukuli sampai mati? Berapa jumlah mereka?" Baekjun pun menjawab, "1 lusin. Tidak, 50, 100, 150. Ya, siapa sangka para bandit mulai bermunculan dari dalam hutan yang nampaknya itu merupakan sebuah jebakan. Chumyun kembali berkata, "Memangnya kenapa Gunung Hua tidak kenal kata mundur?" Ya, semua orang pun mulai bersiap. Begitu juga dengan Chumyun. Tapi tiba-tiba Chumyun malah berkata kepada para seniornya, "Sekarang bicaralah seperti orang terpelajar." Tentu saja itu membuat murid-murid heran. "Bicara?" Chumyun kembali berkata, "Ya, untuk hidup kau harus berbicara dengan mereka." Tentunya perkataan terakhir Chumyun masih membuat murid-murid heran. Sebelumnya ia memerintahkan untuk bersiap dan bertarung, tapi kali ini malah memerintahkan para seniornya untuk berbicara ataupun bernegosiasi. Baekjun nampak kesal dengan perkataan Chumyun. Ia pun kembali berkata, "Bicara? Apa yang harus aku bicarakan dalam situasi seperti ini?" Dan Chumyun pun menanggapinya, "Berbicara saja, seperti pasukan keadilan yang sedang menghadapi pasukan jahat." Pertikaian keduanya semakin intens. Lalu Hongdae pun menyeletuk, "Sepertinya ini salah." Lalu Chumyun pun menanggapinya, "Kau diam saja." Tentunya itu membuat Hongdae sedikit sedih. Akhir-akhir ini ia selalu diabaikan. Padahal ia merupakan pimpinan cabang dari Serikat Pengemis dan kandidat untuk menjadi pimpinan pusat. Kembali ke pertikaian Chumyun dan juga Baekjun.
Baekhyun kembali berkata, cabut saja pedangmu dan bersiaplah. Lalu Chungmyeon menanggapinya, memang apa gunanya mencabut pedangku sekarang, Jin Dong-ryong? Dan Baekhyun menanggapinya, lakukan saja dasar Chosam. Nah, pertikaian keduanya akhirnya dihentikan oleh Yisul yang nampaknya marah. Di sisi lain, para kawanan bandit nampak sedikit tersinggung karena mereka merasa diabaikan. Seseorang pun berkata, apakah kalian ingin dikuliti? Berani-beraninya mengabaikan kami. Aku adalah penguasa gunung ini, Harimau Lee Kwang. Mendengar kata harimau membuat Chungmyeon dan yang lainnya mulai berbincang. Harimau lagi? Kenapa para bandit sering menamakan diri mereka sebagai harimau? Apakah itu sedang ngetren? Tentu saja perbincangan tersebut masuk ke telinga Lee Kwang. Ia menjadi semakin marah, bahkan sudah siap menghajar Chungmyeon dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba seseorang pun masuk dalam barisan. Ia juga berkata, minggir, minggir. Nah, kata-kata tersebut langsung memotong jalan. Semua orang yang mendengarkannya membuka jalan dengan perlahan. Hingga pada akhirnya saat sosok tersebut terungkap, ia pun berkata kepada Lee Kwang, bukankah sudah kubilang untuk menyambut mereka dengan sopan? Mendengar hal tersebut, Lee Kwang pun nampak sedikit terkejut. Pimpinan grup, kenapa kau ada di sini? Aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Sosok tersebut pun menanggapinya, aku bilang perlakukan mereka dengan sopan, dasar bodoh. Semuanya mundur, mundur semuanya. Mendengar perintah tersebut, seluruh pasukan bandit pun mulai mundur perlahan. Lalu ia pun mulai menatap ke arah rombongan Chungmyeon lalu berkata, maafkan kami atas ketidaksopanan sebelumnya. Perkenalkan, aku adalah Kwak Min. Mendengar nama tersebut, Hong Dae pun langsung terkejut. Kwak Min, salah satu dari 10 bayangan Nokrim. Tentu saja murid-murid Gunung Hua tidak mengetahui terkait dengan 10 bayangan. Lalu Hong Dae pun sedikit menjelaskan, jika 10 bayangan Nokrim merupakan elit yang menjaga pimpinan mereka, yaitu Raja Nokrim. Nah, saat memperhatikan sosok Chungmyeon, ia pun berkata, apakah Anda naga ilahi Gunung Hua? Raja Nokrim telah menunggumu. Chungmyeon langsung menanggapinya, bukankah sudah kubilang untuk menemuiku di keluarga Tang? Dan Kwak Min menjawab, tanyakan saja itu kepada Raja Nokrim. Mari ikut denganku. Dengan cepat Chungmyeon pun langsung menyetujuinya. Murid-murid Gunung Hua awalnya ragu, ia bahkan bertanya, Chungmyeon, apakah ini akan baik-baik saja? Dan Chungmyeon pun menjawab, ya tenang saja, karena Chungmyeon mencium akan ada banyak keuntungan yang akan ia dapatkan. Perlahan mereka mulai bergerak menuju ke arah tempat di mana Raja Nokrim berada. Di tengah perjalanan, Kwak Min bertanya, kenapa kalian masih saja mendorong atau menarik gerobak tersebut? Kenapa tidak tinggalkan saja? Chungmyeon menanggapinya, meninggalkannya di hutan ini? Ayolah, kami tahu kalian adalah para bandit. Bagaimana bisa kami meninggalkannya begitu saja? Mendengar jawaban Chungmyeon, ia agak sedikit jengkel. Padahal identitasnya sudah terungkap. Ia merupakan salah satu dari 10 bayangan Nokrim. Tapi Chungmyeon sama sekali tidak gentar dan berbicara santai dengannya. Ia telah mendengarkan rumor sebelumnya jika harus berhati-hati dengan naga ilahi Gunung Hua. Tapi tidak pernah menyangka jika orang yang dianggap sebagai naga ilahi Gunung Hua sangat tidak sopan dan juga acuh. Kwak Min bahkan sampai menahan emosinya saat berbincang dengan Chungmyeon, di mana murid-murid Gunung Hua yang melihat hal tersebut hanya bisa bergumam, aku kasihan padanya. Ya, mereka tahu benar bagaimana rasanya jika beradu bacot dengan Chungmyeon. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun tiba di sebuah markas besar di atas gunung. Jogul nampak terpesona. Bagaimana bisa mereka membuat tempat semegah ini di atas gunung? Lalu Yeonjung menanggapinya, kenapa terlalu terkejut? Gunung Hua juga berada di atas gunung. Jogul kembali berkata, oh iya, aku lupa. Para penjaga pun mulai menyambut Kwak Min dan mempersilahkan para tamu untuk memasuki ruangan guna menemui Raja Nokrim. Tapi sebelum masuk,
Chungmin pun berkata kepada Hongdae, "Hei tuan pengemis, kau di sini saja, jaga barang-barang kami." Hongdae menanggapinya, "Kenapa aku tidak boleh masuk?" Chungmin berkata, "Apakah kau tidak dengar sebelumnya? Yang diundang hanyalah murid-murid Gunung Hua." Lalu ia kembali berkata, "Lalu bagaimana dengan Biksu Hayon?" Chungmin berkata, "Ia adalah tamu Gunung Hua, jadi ia juga masuk." Hongdae pun menanggapinya, "Bukankah aku juga tamu bagi Gunung Hua?" Chungmin berkata, "Tidak, kau hanyalah pengemis yang berada di depan Gunung Hua." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hongdae kehabisan kata-kata. Dan tak lama kemudian, murid-murid Gunung Hua pun akhirnya memasuki aula utama. Di sana nampak seseorang bertubuh besar sedang duduk di atas singgasana. Ya, walaupun itu tampak sangat mengintimidasi, tapi anehnya murid-murid Gunung Hua malah merasa nyaman. Kenapa? Karena kalau dilihat, penampilan tersebut mengingatkan mereka kepada Mengso, pimpinan dari Istana Binatang Nanma. Mereka bahkan sampai berpikir, seharusnya aku membawa Lord Mengso, karena ini pasti akan menjadi pertemuan saudara yang akan banyak menguras air mata. Karena dari apa yang mereka lihat, penampilan tersebut sangat mirip dengan Lord Mengso. Raja Nokrim pun tertawa sambil memperkenalkan dirinya, dan itu membuat murid-murid Gunung Hua jadi merindukan Lord Mengso. Bahkan ekspresi murid-murid Gunung Hua membuat Raja Nokrim terkejut. Ya, itu adalah hal yang wajar. Jika saja murid-murid Gunung Hua tidak bertemu Mengso sebelumnya, pastinya mereka akan terkejut tak kalah melihat penampilan dari Raja Nokrim. Dan setelahnya Raja Nokrim pun mulai membuka mulutnya. "Siapa di sini yang disebut naga ilahi Gunung Hua?" Lalu Chungmin pun menjawab, "Itu aku." Raja Nokrim menanggapinya, Kau tidak terlihat kuat." Dan Chungmin menanggapinya dengan santai, "Begitu juga denganmu." Raja Nokrim kembali menanggapinya, "Oh, kau nampak berani seperti rumor yang beredar." Chungmin berkata, "Jadi kau mengenalku?" Raja Nokrim menjelaskan, "Ya, semua itu dari desas-desus yang menyebar. Apalagi Chungmin merupakan seseorang yang telah mengalahkan klan 10.000 orang." Dan pada akhirnya Raja Nokrim pun bertanya kenapa Chungmin mencarinya dan bahkan mengancamnya akan menghancurkan para bandit. Lalu Chungmin pun mulai menjelaskan, "Aku ingin menawarkan kerjasama. Kalian pasti butuh uang bukan?" Tidak. Kalian melakukan ini untuk mendapatkan uang." Raja Nokrim menanggapinya, "Uang katamu? Itu bukan urusanku." Lalu ia pun memanggil seseorang. Dan mulailah nampak seseorang yang kurus krempeng. Bahkan ia juga terbatuk. Melihatnya saja murid-murid Gunung Hua bisa berpikir jika seseorang anak kecil mungkin bisa mematahkan lehernya. Melihat kehadirannya, Chungmin bahkan berkata, "Apakah kau sakit?" Sosok tersebut pun menjawab, "Kau tidak perlu mempedulikanku. Aku hanya sedikit batuk." Dan, "Raja, apakah Anda memanggilku?" Lalu Raja Nokrim menjawab, "Ya, orang-orang ini berkata tentang uang. Jadi, urus permasalahan ini." Sosok tersebut pun mulai berkata kepada murid-murid Gunung Hua, "Perkenalkan, aku adalah Yuk Sokbyong, seorang asisten ataupun yang mengurus beberapa hal yang dimiliki oleh Raja Nokrim yang tidak berkaitan dengan pertempuran ataupun peperangan." Sokbyong kembali berkata, "Jadi bicaralah denganku jika berkaitan dengan uang." Chungmin pun mulai menjelaskan jika Gunung Hua akan membuat sebuah bisnis, yaitu pengiriman paket cepat. Tapi yang menjadi permasalahan adalah mereka harus memotong jalur untuk memperpendek jarak, dan tentunya mereka harus melewati gunung, dan itu adalah kawasan dari bandit Nokrim. Chungmin mulai menjelaskan beberapa teknis terkait dengan bisnis tersebut, dan Sokbyong pun memahaminya dengan cepat. "Jadi kau ingin membuka sebuah bisnis?"
pengiriman cepat, dan membutuhkan kerjasama dengan Nokrim karena melewati pegunungan, dan bisnis tersebut nampaknya ditargetkan kepada para pejabat dan orang-orang kaya. Bukankah begitu? Mendengar Sobyong yang dapat menangkap maksud Chung Myun dengan cepat membuat Chung Myun terkejut. Ia bahkan sampai berkata, "Oh, sudah lama aku tidak berbincang dengan orang yang pintar. Bagaimana jika kau meninggalkan Nokrim dan bergabung dengan Gunung Hua?" Dan Sobyong pun menanggapinya, "Mohon maaf, aku harus membalas budi kepada Raja Nokrim, jadi aku menolaknya." Chung Myun kembali berkata, "Aku akan memberikanmu emas setiap bulannya." Dan Sobyong menanggapinya, "Sesekali nampaknya aku harus makan daging. Di sini aku selalu memakan rerumputan." Baiklah, kapan kita pergi? Mendengar hal tersebut membuat Raja Nokrim marah. "Hei, apakah kau serius?" Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua nampak sangat terkejut karena ini pertama kalinya mereka melihat Chung Myun sangat cocok dengan orang lain. Perbincangan Chung Myun dengan Yok Sobyong terus berlanjut. Sobyong berkata, "Oh, jadi intinya kau ingin menggunakan hutan Nokrim sebagai tempat aman agar bisnis yang kau jalankan berjalan dengan lancar. Semua bisa didiskusikan, tapi pertanyaannya, berapa banyak pajak yang akan kalian bayarkan kepada Nokrim? Setidaknya mereka nantinya akan melewati 72 hutan ataupun benteng Nokrim. Jadi tentu saja pembayarannya harus sesuai." Chung Myun pun mulai menanggapinya. "Jadi kau ingin menghasilkan banyak uang? Ya, tak masalah. Tapi aku sedikit berubah pikiran. Sebelumnya aku ingin menyetujui apa yang kau katakan. Sebelum kita benar-benar melanjutkan percakapan, panggilkan aku Raja Nokrim, ya, Raja Nokrim yang asli," kata Chung Myun. Lalu Sobyong pun menanggapinya, "Jadi kau sudah tahu?" Chung Myun menjawab, "Ya, sejak kapan?" "Barusan." Sobyong pun menggelengkan kepala. Lalu ia berbalik badan dan melangkah ke arah singgasana Raja Nokrim. Ia pun berkata, "Bocah, turunlah, kau sudah ketahuan." Melihat adegan tersebut membuat murid-murid Gunung Hua lainnya merasa heran. Mereka masih belum mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan saat Raja Nokrim palsu turun, Sobyong pun mulai naik singgasana dan duduk di atasnya. Auranya pun berubah. Murid-murid Gunung Hua bahkan mulai merinding. Tapi tiba-tiba Sobyong kembali terbatuk. Ia pun berkata, "Dasar batuk sialan, ini benar-benar bisa membunuhku." Dan itu membuat ekspresi murid-murid Gunung Hua kembali berubah. Baekhyun bahkan bergumam, "Jika ingin melakukan sesuatu, lakukanlah yang benar." Beberapa saat kemudian, Chung Myun dan Yok Sobyong pun mulai bertukar minuman. Mereka saling tertawa bersama. Murid-murid Gunung Hua masih belum mengerti. Jadi, apakah sebelumnya hanyalah sandiwara? Tutur seorang murid. Dan Sobyong pun menjawab, "Ya, itu hanyalah sandiwara semata." Seseorang kembali bertanya, "Tapi batuk sebelumnya?" Sobyong menjawab, "Oh, aku memang benar-benar sakit. Dan kalian boleh memanggilku Im Sobyong, Raja Hutan Nokrim." Dan tak lama Sobyong pun kembali terbatuk. Lalu ia mulai meminum airnya. Dan tak lama kemudian pria besar yang sebelumnya berpura-pura menjadi Raja Nokrim pun mulai menghampirinya. "Lord, ini obatmu." Dan Sobyong pun berkata, "Dasar bodoh, jika ingin membawakan aku obat, setidaknya berikan sebelum aku minum." Dan setelah Sobyong meminum obat tersebut, ia kembali berkata, "Sudah kubilang, tambahkan sedikit gula." Lalu pria besar itu pun menjawab, "Tapi dokter bilang jika terlalu manis maka efektivitas dari obat tersebut akan berkurang." Mendengar hal tersebut, Sobyong pun tampak mengeluh. Lalu ia memerintahkan bawahannya tersebut untuk kembali. Oh ya, Raja Nokrim palsu sebelumnya bernama Jang Han. Tak lama kemudian seorang murid pun bertanya, "Mohon maaf sebelumnya, tapi kenapa Anda harus berpura-pura menjadi pelayan sebelumnya?" Sobyong pun
menjawab. Sebelum kau memasuki ruangan ini, apa yang kau pikirkan tentang raja? Dan murid-murid pun sepakat. Mereka berpikir jika sosok Zhang Han lah yang merupakan penampilan raja sejati, layaknya Mengso dari Istana Binatang Nanmam. Sobyong kembali berkata, seperti itulah. Tapi bagaimana jika yang mereka lihat adalah orang kurus krempeng sepertiku yang bahkan sedang sakit-sakitan? Tentu saja mereka mungkin akan mulai meremehkan Raja Nokrim. Oleh sebab itulah sesekali Sobyong memerintahkan Zhang Han untuk berpura-pura menjadi seorang raja. Sobyong juga sempat bertanya kepada Chungmyun bagaimana cara mengetahui jika Zhang Han adalah raja palsu. Nah, ternyata sebenarnya Chungmyun sudah mengetahui hal tersebut saat pertama kali mereka bertemu. Ada banyak alasan menurut Chungmyun, dan yang terpenting, tidak semua raja itu kuat. Dan posisi Raja Nokrim adalah posisi yang sangat penting. Melihat Zhang Han yang tidak terlalu pintar langsung membuat Chungmyun ragu. Mendengar hal tersebut, Sobyong pun mulai memuji Chungmyun. Ia memang mendengar rumor jika naga ilahi Gunung Gua adalah sosok yang hebat. Tapi setelah melihatnya langsung, itu seperti berada di luar ekspektasi. Kembali ke pembahasan inti. Jadi apa yang diinginkan oleh naga ilahi Gunung Gua terhadap hutan Nokrim? Chungmyun pun meminta sesuatu kepadanya, yaitu sebuah peta yang berisi seluruh benteng yang dimiliki oleh Nokrim. Mendengar hal tersebut membuat Zhang Han marah. Ia berkata, apa yang kau minta? Jika demikian, bukankah itu berarti seluruh markas kami akan terekspos? Mendengar hal tersebut, Sobyong malah menghentikannya lalu berkata, bawakan saja. Dan sontak Zhang Han pun langsung mengikutinya. Sobyong juga berkata, maafkan aku, ia sangat bodoh. Yang terpenting baginya hanyalah kekuatan. Chungmyun pun menanggapinya, ya aku paham terkait hal tersebut. Kau pasti sangat frustasi berada di sampingnya. Dan Sobyong kembali berkata, seperti itulah. Tapi kami memiliki banyak hal yang dibutuhkan di sini. Jadi kekuatannya juga sesekali dibutuhkan. Nah, Chungmyun juga sedikit mengejek para seniornya yang berada di belakang. Seolah-olah mereka adalah orang tak berguna sama seperti Zhang Han. Dan tentu saja itu membuat murid-murid kesal. Padahal menurut mereka Chungmyun lah yang selalu membuat onar. Setelahnya, Zhang Han pun datang membawakan sebuah peta. Dan Im Sobyong pun mulai menunjukkan letak-letak dari markas ataupun benteng Nokrim. Nah, Chungmyun mulai mengamatinya. Dan pada akhirnya ia pun menjelaskan bahwa pada titik-titik tertentu markas Nokrim adalah wilayah ataupun daerah yang paling penting, terutama jika digunakan untuk sebuah jalur. Tentu saja mereka yang mengetahui jika titik tersebut merupakan markas bandit akan menghindarinya. Dan bagi mereka yang terpaksa akan melewatinya dengan membayar. Mendengar penjelasan singkat Chungmyun, Sobyong pun langsung mengerti. Jadi, kau menginginkan agar seluruh kulir dijaga dengan aman atau bisa melewati benteng Nokrim dengan mudah. Dan melalui pengumuman yang aku buat, tentu saja mereka tidak akan ada yang mempermasalahkannya. Chungmyun pun mengangguk, ya seperti itulah, kau sangat pintar. Tapi tidak hanya itu yang aku inginkan. Aku menginginkan jika setiap benteng Nokrim menjadi tempat peristirahatan para kurir. Chungmyun kembali menjelaskan, klan hantu memang memiliki kecepatan yang luar biasa. Jika mereka dikejar, pastinya mereka bisa menghindar. Akan tetapi mereka pasti butuh istirahat. Oleh sebab itulah lebih aman beristirahat di markas bandit Nokrim. Karena hal yang paling rentan bagi mereka adalah saat beristirahat. Sobyong pun mulai mengangguk. Oh, jadi begitu. Kau ingin menggunakan benteng kami sebagai wisma. Itu adalah proposal yang masuk akal. Aku sangat menyukainya.
Tapi, tahukah kau hukum bagi setiap para bandit Nokrim? Kekuatanlah yang paling utama. Jadi, untuk bekerja sama dengan kami, kau harus menunjukkan jika kau adalah sosok yang layak. Mendengarkan hal tersebut, Cho Myun pun mulai tersenyum. Ia berkata, jadi, hukum bagi Nokrim adalah kekuatan. Itu sama seperti Gunung Hua. Baiklah, jadi siapa yang harus aku kalahkan? Dan kau juga harus sadar bahwa aku tidak kenal kata mundur dan juga ampun. Mendengar perkataan tersebut, para murid Gunung Hua pun langsung tersenyum. Mereka pun bergumam, setidaknya pasti akan ada leher yang dipatahkan oleh Chung Myun. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.